Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Bang Boys ya. Dan mari membangun negeri melalui belajar. Dan hari ini materinya adalah styrofoam. Tahukah Anda penggunaan styrofoam? Nah, styrofoam yang digunakan dalam mengemas makanan atau minuman yang selama ini diisukan sama sekali tidak aman. Bahkan tidak sehat dan ini tidak terbukti sama sekali. Nah, styrofoam merupakan salah satu jenis plastik. Jadi jenis plastik atau polimer dan bahan ini memiliki kandungan monomer antara lain stirena, benzen, dan formalin yang diketahui dapat memberi sejumlah dampak negatif terhadap tubuh kesehatan kita. Bahkan styrofoam yang beredar merupakan produk yang mudah didaur ulang karena stirena yang digunakan masih dalam ambang batas yang aman. Polistirena merupakan salah satu bahan dasar ataupun yang dikenal dengan styrofoam, artinya adalah penggunaan limbahnya yang sangat mudah dan sering dilakukan oleh beberapa industri. Nah, stirena sendiri adalah zat kimia yang terdapat dalam makanan pokok yang biasa dikonsumsi seperti stroberi, kopi, dan kacang-kacangan. Dan jumlah stirena yang digunakan jauh dari ambang batas yang ditentukan oleh Badan WHO yaitu sebesar 5.000 ppm. Nah, jumlah stirena yang ada di dalam bahan kemasan yang terbuat dari polistirena adalah 0 sampai dengan 30 ppm atau part per million. Nah, jumlah ini sama dengan yang terkandung di dalam kayu manis, daging sapi, biji kopi, dan stroberi. Dan tepung yang kita konsumsi langsung juga mengandung polistirena dengan kategori yang sangat tinggi. Kemasan makanan dari polistirena banyak digunakan oleh pedagang makanan di pinggir jalan. Namun, kemasan ini tidak hanya dapat menahan panas dan dingin makanan, menjaga higienitas, tetapi juga kemasan ini lebih murah dibandingkan dengan pembungkus makanan lainnya. Namun, para aktivis lingkungan aktif meneriakkan soal produk ramah lingkungan dan meminta bahan ini diganti dengan bahan lain seperti kemasan-kemasan berbahan dasar kertas. Nah, kertas yang sering dipakai sebagai substitusi kemasan makanan dari polistirena memberikan kesan lebih ramah lingkungan. Namun, pada faktanya, kemasan berbahan dasar kertas memberikan dampak buruk yang lebih besar terhadap pohon yang akan kita tebang. Nah, melainkan juga kertas pembungkus makanan pada hakikatnya berlapis plastik yang membuat susah untuk didaur ulang. Nah, proses ramah lingkungan ini bukan lagi persoalan bagaimana terurai lebih cepat oleh alam, tetapi bagaimana siklus atau daur hidup yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari bahan baku, cara produksi, penggunaan produknya, sampai pendaur ulangan sampah adalah yang paling sedikit memakan energi. Nah, tidak menimbulkan pemanasan global dan sumber daya alam yang dipakai tidak berlebihan. Nah, kemasan makanan yang mengandung polistirena terdiri dari 10% stirena dan 90% udara yang membuatnya menjadi sebuah kemasan plastik yang lebih murah. Nah, sebenarnya polistirena adalah material organik yang terbentuk dari karbon dan hidrogen. Sebuah material kita definisikan sebagai bahan organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Dan juga material yang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, sementara itu, Presiden Direktur Kemasan Group, Wahyudi Sulistia, mengatakan bahwa stirena beracun itu tidak terbukti sama sekali dan produk styrofoam yang dihasilkan maksimal adalah 44 ppm stirena. Nah, sedangkan batasan yang kita gunakan yang sampai dikatakan bahwa seseorang itu akan beracun ataupun bahan dari polistiren itu adalah beracun pada ambang batas 5.000 ppm. Nah, selama ini tidak ada orang yang mengalami masalah kesehatan karena styrofoam. Tidak ada orang yang meninggal, orang kanker karena styrofoam. Justru yang ada karena kolesterol
diabetes, dan lainnya. Nah, bahan-bahan ini merupakan ramah lingkungan karena single layer, bukan multi layer. Selain bisa didaur ulang, juga bisa bernilai ekonomis tinggi. Misalkan bagi pemulung yang menjual styrofoam ke kemasan grup, bisa dihargai sekitar Rp6.000 per kilogram. Tentunya hal ini membantu memberdayakan pemulung dan bisa dijadikan sebuah pekerjaan. Nah, intinya yang salah bukan produknya, tetapi pengelolaan sampah yang harus dibenahi pada saat ini. Nah, produk tidak pernah salah, perilaku yang kita lakukan atau perilaku yang harus benar dalam membuang sampah itu yang paling penting. Nah, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1995, PT Kemasan Ciptama Sempurna, kini telah memiliki cabang hampir 8 cabang yang ada di Semarang, Pasuruan, Makassar, Bali, Balikpapan, Cikupa, dan Kerawang, yang memproduksi seluruh kemasan grup. Saat ini mencapai 2.000 ton, terdiri dari 1.000 ton food grade dan non food grade untuk packaging. Nah, sebenarnya bahan styrofoam ini layak untuk digunakan selain bahan pangan, ya. Dan ini sering digunakan untuk barang-barang elektronik, kemudian barang-barang untuk menyimpan bahan-bahan non food grade, ya. Dan pada proses food grade ini juga sangat baik, tetapi dalam kondisi dingin. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda masih menggunakan styrofoam? Atau Anda sudah akan meninggalkan styrofoam? Banyak para ahli mengatakan bahwa styrofoam sangat berbahaya, dan ada juga para ahli mengatakan bahwa styrofoam adalah hal yang biasa. Sampai saat ini belum kita temukan orang yang benar-benar terkena penyakit karena styrofoam itu sendiri. Oke, baik, demikian saja hari ini pengetahuan kita tentang styrofoam, dan sampai jumpa di channel yang lain dengan materi packaging yang lainnya. Terima kasih, dan jangan lupa Anda like and subscribe di YouTube saya. Sampai jumpa.